Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan judul materi Aspek Hukum Penyakit Menular dengan mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dulu Saputra Bakri, NIM J1A1191128. Saya selaku moderator. Saya Nafa Trianti Muhtar dengan NIM J1A1191158 sebagai pemateri pertama. Nama saya Elsa Aprilia Dwiani dengan NIM J1A119112 sebagai pemateri kedua. Saya atas nama Luciani dengan NIM J1A1191144 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Nafa Trianti Muhtar. Kepada saudari saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit menular. Penyakit menular itu adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Menurut Noto Atmojo tahun 2010, bahwa penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit menular ini ditandai dengan adanya organ atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2000, bahwa penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit tertentu atau oleh produk tosin yang didapatkan melalui penularan bibit penyakit yang diproduksi oleh bibit penyakit tersebut dari orang yang terinfeksi, dari binatang atau dari superior kepada orang yang rentan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui tumbuh-tumbuhan atau binatang penjamu, melalui vektor atau melalui lingkungan. Masuk kepada penularan penyakit. Penularan penyakit ini merupakan mekanisme di mana penyakit infeksi ditularkan dari suatu sumber atau superior kepada orang lain. Mekanisme ini berlangsung secara langsung, tidak langsung, ataupun melalui udara. Yang pertama itu penularan langsung. Penularan langsung di sini merupakan mekanisme yang menularkan bibit penyakit langsung dari sumbernya kepada orang atau binatang lain melalui port the enter. Hal ini bisa melalui kontak langsung seperti sentuhan, gigitan, percikan yang mengenai konjuktivita, selaput lendir pada mata, hidung, atau mulut pada waktu seseorang bersin, batuk, meludah, bernyanyi, ataupun bercakap. Biasanya pada jarak kurang dari 1 meter. Yang selanjutnya adalah penularan tidak langsung. Penularan tidak langsung ini dibagi menjadi 2, yaitu fecal-borne yang merupakan penularan penyakit melalui alat-alat yang terkontaminasi, seperti mainan anak-anak, sapu tangan, kain kotor, tempat tidur, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah vector-borne, merupakan penularan melalui vektor. Cara penularan vektor-borne ini terbagi menjadi 2, yaitu mekanis dan biologis. Mekanis itu meliputi hal-hal yang sederhana, seperti terbawanya bibit penyakit pada saat serangga merayap di tanah. Sedangkan faktor biologisnya itu meliputi terjadinya perkembangbiakan maupun melalui siklus perkembangbiakan atau kombinasi kedua-duanya. Yang terakhir ialah penularan melalui udara. Penyebaran melalui udara yaitu penyebaran bibit penyakit melalui port the enter yang sesuai biasanya melalui pernafasan. Aerosol berupa partikel ini sebagian atau keseluruhannya mengandung mikroorganisme. Partikel ini bisa tetap melayang-layang di udara dalam waktu yang lama, sebagian tetap intensif dan sebagian lagi ada yang kehilangan virulensinya. Partikel yang berukuran 1-5 mikron dengan mudah masuk ke dalam alveoli dan tertahan di sana. Percikan atau droplet dan partikel besar lainnya tidak dianggap sebagai penularan melalui udara. Selanjutnya materi kedua yang akan dibawakan oleh saudari Elsa Aprilia Dwiani. Kepada saudari saya persilakan. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penyakit menular. Jenis-jenis penyakit menular telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah adalah
sebagai berikut. Yang pertama, kolera. Kolera adalah kejadian diare yang ditandai dengan buang air besar yang mengucur seperti cairan besar dan berbau khas sehingga dalam waktu singkat tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Yang kedua, pes bubo. Pes bubo merupakan penyakit yang mempunyai gejala demam tinggi, tubuh dingin, menggigil, nyeri otot, sakit kepala hebat, dan ditandai dengan pembengkakan kelenjar getah bening di lipat paha, ketiak, dan leher atau bubo. Yang ketiga, demam berdarah dengue. DBD mempunyai gejala demam tinggi mendadak 2-7 hari disertai tanda-tanda perdarahan berupa bintik-bintik merah, mimisan, perdarahan pada gusi, muntah darah, berak darah. Yang keempat, campak. Campak mempunyai gejala panas tinggi dengan bercak kemerahan di kulit disertai salah satu gejala batuk, pilek, dan mata merah. Yang kelima, polio. Polio mempunyai gejala demam disertai dengan lumpuh layu mendadak dan pada pemeriksaan tinja ditemukan virus polio. Yang keenam, difteri. Difteri mempunyai gejala demam disertai adanya selaput tipis putih keabu-abuan pada tenggorokan yang tak mudah lepas tetapi mudah berdarah. Pada pemeriksaan usap tenggorokan atau hidung terdapat kuman difteri. Yang ketujuh, pertusis. Pertusis merupakan penyakit yang mempunyai gejala batuk beruntun biasanya pada malam hari dengan suara khas pada akhir batuk, menarik nafas panjang dan terdengar suara whoop. Yang kedelapan, rabies. Rabies adalah gejala patognomik takut air, takut sinar matahari, takut suara, dan takut udara. Gejala tersebut disertai dengan air mata berlebihan, air liur berlebihan, timbul kejang bila ada rangsangan, kemudian lumpuh dan terdapat tanda bekas gigitan hewan penular rabies. Yang kesembilan, malaria. Malaria adalah penyakit yang punya gejala demam, menggigil, dan sakit kepala. Yang ke-10, avian influenza H5N1 adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza H5N1. Yang ke-11, antraks. Antraks terdiri dari 3 tipe, yaitu antraks kulit, antraks pencernaan, dan antraks pernafasan. Yang ke-12, leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit yang mempunyai gejala demam tinggi, jaundice, nyeri otot betis, dan air kencing berwarna coklat. Pemeriksaan laboratorium darah ditemukan zat antinya. Yang ke-13, hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis dengan gejala klinis, demam, badan lemas, mual, selaput mata berwarna kuning, atau air kencing berwarna seperti air teh. Influenza. Yang ke-14, influenza A baru H1N1 yang merupakan penyakit saluran pernafasan yang ditandai dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius dan spektrum penyakit mulai dari influenza illness sampai pneumonia. Yang ke-15, meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak dan syaraf spinal yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur yang menyebar melalui peredaran darah dan berpindah ke dalam cairan otak. Meningitis lebih sering disebabkan Neisseria meningitis. Yang ke-16, demam kuning. Demam kuning adalah penyakit akibat virus yang menyebabkan demam berdarah, ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus penyebab atau flavivirus. Yang ke-17, chikungunya. Chikungunya adalah penyakit viral yang ditularkan oleh nyamuk dengan gejala khas berupa demam mendadak, rash, dan nyeri sendi. Gejala lain yang mungkin menyertai adalah nyeri otot, sakit kepala, mual, rasa lelah, dan timbul ruam. Selanjutnya materi ketiga atau materi terakhir yang akan dibawakan oleh Saudari Luciani. Kepada saudari saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum penyakit menular dan undang-undang wabah penyakit menular.
Aspek hukum penyakit menular. Ada dua hal yang perlu disampaikan tentang aspek hukum penyakit menular, yaitu yang pertama yang termaksud Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular lebih banyak berkaitan dengan masalah epidemiologi dan sudah ada beberapa ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Yang kedua yang termaksud dalam penyakit hubungan seksual, yaitu hanya dibatasi mengenai penyakit hubungan seksual karena penyakit hubungan seksual ini yang banyak mengandung permasalahan hukum bila para dokter dan kalangan kesehatan tidak berhati-hati dalam menghadapinya. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Ketentuan perundang-undangan tentang wabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang wabah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang perubahan pasal 3. Kedua undang-undang tersebut perlu untuk menangkal beberapa penyakit tertentu yang ada pada permulaan dan pertengahan abad ke-20 sering sekali terjadi, yaitu wabah penyakit yang bersifat epidemi, endemi, dan pandemi. Epidemi adalah istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut. Misalnya epidemi pada musim hujan. Ada beragam penyakit yang sering menyerang masyarakat, seperti penyakit DBD, demam tifoid, penyakit leptospirosis, dan flu burung. Endemi adalah penyakit yang umum terjadi pada laju konstan namun cukup tinggi pada suatu populasi. Contohnya penyakit endemi adalah malaria di sebagian Afrika. Pandemi atau epidemi global atau wabah global adalah kondisi di mana terjangkitnya penyakit menular pada banyak orang dalam daerah geografis yang luas. Menurut WHO, suatu pandemi dikatakan terjadi bila ketiga syarat berikut telah terpenuhi, yaitu 1. Timbulnya penyakit bersangkutan merupakan suatu hal baru pada populasi bersangkutan. Kedua, agen penyebab penyakit menginfeksi manusia dan menyebabkan sakit serius. Ketiga, agen penyebab penyakit menyebar dengan mudah dan berkelanjutan pada manusia. Suatu penyakit atau keadaan tidak dapat dikatakan sebagai pandemik hanya karena menewaskan banyak orang. Sebagai contoh, kelas penyakit yang dikenal sebagai kanker menimbulkan angka kematian yang tinggi, namun tidak digolongkan sebagai pandemi karena tidak ditularkan. Itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.